Pesawat tak berawak atau drone Amerika Serikat atau AS menyerang truk milisi pro-Iran di Suriah Timur pada hari Minggu 18 Juli. Dua pejabat milisi Irak mengatakan serangan tersebut menghancurkan kendaraan tanpa menimbulkan korban. Serangan drone itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan antara militer AS dan milisi Irak pro-Iran dalam beberapa pekan terakhir. Amerika telah menargetkan gerilyawan yang menggunakan pesawat tak berawak dan roket untuk menyerang pangkalan yang menampung pasukan AS. Para pejabat milisi Irak menolak mengatakan apa yang dibawa truk itu. Mereka mengatakan pesawat tak berawak AS pertama kali melepaskan tembakan peringatan. Setelah itu pengemudi melompat keluar dan sebuah rudal menghantam kendaraan tak lama kemudian. Mereka mengatakan truk itu milik Kataib Sayyid al-Syuhada yang aktif di sepanjang perbatasan Irak-Suriah. Para pejabat berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Tidak ada komentar langsung dari militer AS terkait peristiwa tersebut. TV pemerintah Suriah melaporkan serangan itu. Dikatakan truk itu membawa makanan dan tidak ada korban jiwa. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, sebuah organisasi oposisi pro-Suriah, mengatakan truk itu membawa senjata dan amunisi untuk milisi Irak dan ditabrak tak lama setelah melintasi perbatasan dari Irak. Pada 27 Juni, pesawat Angkatan Udara AS melakukan serangan udara di dekat perbatasan Irak-Suriah. Pentagon menyebut lokasi sebagai fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi pro-Iran yang melancarkan serangan pesawat tak berawak di Irak. 4 anggota milisi tewas kala itu. Beberapa hari kemudian, Komandan Kataib Sayyid al-Syuhada bersumpah untuk membalas dendam. Sejak itu, beberapa serangan roket telah dilaporkan terhadap pangkalan yang menampung pasukan AS di Suriah dan Irak. Ratusan tentara AS dikerahkan di Suriah Timur sebagai bagian dari perang melawan kelompok ISIS. Ribuan pejuang yang didukung Iran dikerahkan di berbagai bagian Suriah untuk membantu pasukan Presiden Bashar Assad dalam konflik 10 tahun yang telah menewaskan 500.000 orang itu. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran mendesak milisi Syiah Irak untuk meningkatkan serangan mereka terhadap target Amerika Serikat. Dilaporkan Reuters Selasa 13 Juli yang mengutip beberapa sumber Irak, pejabat militer bernama Hossein Taib itu mengatakan hal tersebut dalam kunjungannya Baghdad pekan lalu. Hossein Taib dilaporkan memimpin delegasi yang bertemu dengan beberapa pemimpin milisi Irak. Dia menyampaikan pesan pemimpin tertinggi Iran kepada mereka tentang menjaga tekanan pada pasukan AS di Irak sampai mereka pergi dari wilayah itu. Menurut Reuters, pada hari-hari setelah pertemuan itu, pasukan AS di Irak dan Suriah melaporkan peningkatan serangan terhadap mereka. AS menyalahkan kelompok-kelompok milisi pro-Iran atas serangan sebelumnya. Kebanyakan dari serangan roket itu menargetkan markas-markas militer Amerika di Baghdad dan di seluruh Irak. Serangan itu makin sering terjadi sejak serangan pesawat tak berawak yang diarahkan AS menewaskan Jenderal Iran Qasim Soleimani di dekat bandara Baghdad tahun lalu. Pemimpin milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis juga tewas dalam serangan itu. Serangan AS itu memicu kemarahan sebagian besar anggota parlemen Irak Syiah. Mereka lantas mendorong parlemen Irak untuk mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat untuk menekan pemerintah Irak agar mengusir pasukan asing dari negara itu. Ribuan milisi yang didukung Iran dari seluruh Timur Tengah juga dikerahkan di berbagai bagian Suriah. Banyak dari mereka dan di berjaga-jaga daerah sepanjang perbatasan dengan Irak. Milisi pro-Iran telah bergabung dengan pasukan Presiden Bashar Assad dalam konflik 10 tahun di Suriah. Sementara itu, perang gerilya untuk usir tentara AS di Irak dan Suriah telah dimulai. Redaktur Rai Al-Yawm Abdel Bari Atwam dalam tulisannya menyinggung bertambahnya serangan ke basis-basis Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Serangan ke pangkalan AS di ladang minyak timur Deir ez-Zor dengan roket dan drone yang dilakukan dengan selisih waktu hanya 12 jam. Dan berbarengan dengan serangan besar-besaran ke pangkalan militer AS di Ain al-Asad di barat Irak adalah sesuatu yang perlu diperhatikan, tulis Atwan seperti dikutip Al-Alam Selasa 13 Juli 2021. Jelas bahwa serangan-serangan ini semakin intens dalam beberapa pekan terakhir yang dilakukan dalam rangka memaksa AS untuk menutup pangkalan-pangkalan itu dan menarik semua pasukannya dari Irak dan Suriah, seperti yang terjadi di Afghanistan beberapa hari lalu, sambungnya.
Atwan juga menulis Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam wawancara dengan media Rusia sekitar 1,5 tahun lalu yang pernah bicara soal cara menyikapi tentara AS yang menjarah ladang minyak dan gas di timur Deir Ezzor. Menurut Assad, AS adalah negara adidaya dan saat ini pasukan Suriah tak punya kemampuan untuk berperang melawannya. Apalagi Damaskus saat itu tengah sibuk membasmi teroris dan merebut wilayahnya dari cengkeraman mereka. Saat itu, Assad berkata, namun ini tidak berarti bahwa kelompok-kelompok perlawanan tak akan dibentuk untuk melaksanakan misi ini, yaitu mengusir pasukan AS, tulis Atwan. Ia lalu menyatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa meningkatnya serangan-serangan ke basis-basis AS di ladang minyak Al-Omar sama saja dengan dimulainya perang gerilya faksi-faksi Suriah yang terdiri dari suku-suku Arab di kawasan. Sedangkan komandan Iran desak milisi Irak tingkatkan serangan pada pasukan AS. Seorang komandan senior Garda Revolusi mendesak milisi Syiah meningkatkan serangan terhadap target-target AS selama pertemuan di Baghdad pekan lalu. Informasi itu berdasarkan keterangan 3 sumber milisi dan 2 sumber keamanan Irak yang mengetahui pertemuan itu pada Reuters. Pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah diserang beberapa kali setelah kunjungan delegasi Iran yang dipimpin Kepala Intelijen Garda Revolusi Hashim Tlaib. Serangan milisi terjadi setelah serangan udara mematikan oleh AS terhadap milisi yang didukung Iran di perbatasan Suriah-Irak pada 27 Juni. Selain mendorong pembalasan, Iran menyarankan Irak tidak pergi terlalu jauh untuk menghindari eskalasi besar. Papar 3 sumber milisi menjelaskan pertemuan itu. Namun Iran menyarankan para milisi memperluas serangan mereka dengan membalas terhadap pasukan AS di Suriah, ungkap salah satu dari 3 sumber milisi, seorang komandan senior milisi lokal dalam pertemuan tersebut. Gejolak itu muncul ketika perbedaan signifikan mengaburkan upaya diplomatik menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 yang ditinggalkan mantan Presiden AS Donald Trump, tetapi Iran ingin dipulihkan untuk memungkinkannya melanjutkan ekspor minyak. Seorang pejabat senior di wilayah tersebut yang diberi pengarahan oleh otoritas Iran tentang kunjungan Tlaib mengatakan Tlaib bertemu beberapa pemimpin milisi Irak selama perjalanan dan menyampaikan pesan pemimpin tertinggi kepada mereka tentang menjaga tekanan pada pasukan AS di Irak sampai mereka meninggalkan wilayah itu. Sejak serangan udara AS, serangan terhadap pasukan dan personel AS atau pangkalan di mana mereka beroperasi telah meningkat di Irak dan meluas ke Suriah Timur. Kementerian Luar Negeri Iran tidak segera menanggapi pertanyaan dari Reuters untuk artikel ini, dan pejabat di kantor hubungan masyarakat Garda Revolusi tidak segera tersedia untuk dimintai komentar. Putusan Iran untuk PBB bulan ini membantah tuduhan AS bahwa Teheran mendukung serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah. Dia mengutuk serangan udara AS terhadap gerilyawan yang didukung Iran di sana. Tidak ada tanggapan segera dari pemerintah Irak atau kantor Perdana Menteri Irak untuk pertanyaan tentang pertemuan itu. Sumber yang berbicara dengan Reuters melakukannya dengan syarat anonim karena sensitivitas subjek.